Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati, jajaran pejabat Eselon II Kementerian Keuangan Regional Kalimantan Timur dan Utara. Yang kami hormati, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman. Yang kami hormati, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala BPKAD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Lingkup Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, para pimpinan redaksi se-Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, pejabat administrator dan pejabat pengawas Kementerian Keuangan Lingkup Regional Kalimantan Timur, serta tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada konferensi pers ALKO Regional Kalimantan Timur bulan Maret 2023 yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa 18 April 2023. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring untuk melaksanakan konferensi pers ALKO Regional Kalimantan Timur bulan Maret 2023. Pada kesempatan pada hari ini, izinkan saya Alhansa untuk memandu jalannya acara pada hari yang berbahagia ini. Sebelum melanjutkan acara, mari kita menundukkan kepala untuk berdoa agar diberikan kelancaran pada kegiatan kali ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelum melanjutkan ke inti acara, mohon izin Bapak Ibu, kami akan mendokumentasikan kegiatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera Zoom sejenak. Bapak Ibu dapat memberikan senyum terbaiknya, operator kami akan mengambil tangkapan layar pada hitungan ketiga. Kita mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Untuk layar selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Syaibani. Kepada Bapak Syaibani, kami persilakan. Terima kasih Mbak Hansa. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Bapak terdengar dengan jelas? Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Bu Deni. Kemudian Kepala Kanwil, Dirjen Bea Cukai, yang saya terlihat Kepala Kanwil Pajak, Dirjen Pajak yang mungkin ada yang mewakili. Kemudian perwakilan dari Bank Indonesia, saya lihat sudah hadir, terima kasih kehadirannya. Teman-teman dari BPS Provinsi juga tadi saya sempat lihat ada yang hadir. Rekan saya lokal ekspor dari Unmul kelihatannya belum hadir ya, atau mungkin ada yang mewakili. Kemudian dari BPKAD di Kalimantan Timur, saya lihat tadi ada beberapa yang hadir atau mungkin ada yang diwakilkan dari baik kabupaten, kota maupun provinsi ya. Selanjutnya rekan-rekan media yang berkesempatan hadir dalam kesempatan ini, rekan-rekan saya, para pejabat pengawas, para pejabat administrator, pejabat pengawas dan yang lainnya,
Saya lihat rekan-rekan ada kepala KPP, ada KPBC, ada KPPN, KPKNL, dan rekan-rekan kepala bagian umum dan kepala bidang di masing-masing Kanwil Dirjen Perbendaraan, Bea Cukai, Kekayaan Negara, dan Pajak. Bapak Ibu sekalian, hari ini kegiatan kita adalah mensosialisasikan atau seperti amplifikasi dari apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan 1 hari yang lalu, yaitu menyampaikan kinerja APBN sampai dengan bulan Maret tahun 2023. Kalau kemarin, izin ya, slide-nya. Kemarin Bu Menteri menjelaskan terkait dengan APBN secara nasional. Dikatakan bahwa kinerja APBN sampai dengan Maret 2023 bisa dikatakan terjaga secara positif, ya, baik dari sisi pendapatan, target pendapatan, pencapaian target pendapatan, realisasi belanja maupun penciptaan surplus dan keseimbangan primer yang terbentuk sampai dengan bulan Maret 2023. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari kondisi global, perekonomian secara global yang disampaikan Bu Menteri kemarin. Mungkin nanti di linknya teman-teman bisa dibagikan linknya, karena di YouTube-nya saya lihat masih ada. Dalam kesempatan kemarin Ibu Menteri menyampaikan bagaimana kondisi atau dinamika perekonomian secara global, berbagai tantangan yang disampaikan Bu Menteri, tentu kapasitas Bu Menteri dalam berbagai rapat-rapat internasional dan maupun nasional, Bu Menteri sudah mengupdate kita berbagai kebijakan yang ditempuh, ya, tantangan terkait dengan inflasi, suku bunga tinggi, dan sebagainya menjadi tantangan global dan tentunya menjadi tantangan kita juga tidak terkecuali bagi kita yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian Bu Menteri juga menjelaskan terkait dengan perekonomian Indonesia, yang kemudian bisa dikatakan bahwa dalam kondisi prediksi di tahun 2023, meskipun kita banyak tantangan, namun dapat dikatakan capaian stabilisasi ekonomi maupun kinerja APBN masih dapat dikatakan positif maupun baik. Lanjut. Saya mencoba beberapa indikator, ya. Saya tidak mengambil semua indikator yang yang dipaparkan Ibu Menteri kemarin. Saya hanya mengambil untuk terkait beberapa indikator saja, antara lain terkait dengan inflasi. Kalau kita melihat pergerakan inflasi dari tahun 2021 sampai 2023, mohon koreksinya teman-teman dari Bank Indonesia maupun teman-teman BPS jika kami salah dalam mengutip atau mengambil pengambilan data, ya. Kita melihat bahwa Kaltim inflasinya lebih tinggi daripada nasional. Tapi kalau kita melihat pergerakannya sudah menuju arah yang moderasi, ya, sudah mulai menjadi lebih baik karena dari mulai September memang terjadi kenaikan inflasi, dan ini terjadi tentu bukan hanya di Kalimantan Timur. Kalau kita melihat di regional pun ternyata Kalimantan Timur relatif lebih tinggi, ya, walaupun ada Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang lebih tinggi, tapi secara nasional maupun secara regional di Kalimantan, Kalimantan Timur relatif tinggi. Ini menunjukkan bahwa kita memang tidak terlepas dari kehidupan perekonomian nasional maupun internasional. Mungkin kira-kira ingin menggambarkan seperti itu sebagai respon terhadap apa yang disampaikan Ibu Menteri kemarin. Lanjut. Kalau kita melihat perkembangan neraca perdagangan kita selalu positif, ya, di Kalimantan Timur. Bahkan kalau di kemarin yang disampaikan Ibu Menteri, neraca perdagangan Indonesia itu selalu positif selama 35 bulan terakhir. Tapi kalau kita melihat di catatan, itu untuk Kalimantan Timur malah sudah semenjak tahun 2011, ya, menunjukkan surplus neraca perdagangan. Dari sini kita melihat bahwa masih
ekspor sampai 2023 tercatat 2,85 miliar, terjadi penurunan dibanding tahun lalu sebesar 6,43%. Sedangkan impor tercatat 451 juta, juga terjadi penurunan 13,62%. Neraca perdagangan ini positif sampai bulan Januari sebesar 2,4 miliar. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang ada di internasional maupun nasional. Yang tadi kalau Bu Menteri mengistilahkan kondisi geopolitik, inflasi tinggi, bunga naik, dan sebagainya. Itu tentu berdampak pada kejadian-kejadian di dua indikator tadi. Nah, sedangkan terkait dengan APBN di Kalimantan Timur yang dikelola oleh, ya kalau kita bicara APBN di Kalimantan Timur, tentu ada yang dikelola, yang direct kami kelola di Dirjen Perbendaharaan, tentu ada juga yang direct dikelola dari kantor pusat, misalnya dalam bentuk subsidi BBM dan sebagainya. Itu dikelola dari Jakarta direct kepada para penerima para penerima subsidi tersebut maupun bantuan sosial yang lainnya. Di Kalimantan Timur yang kita kelola sampai dengan bulan Maret ini, pendapatan sudah mencapai 21,65% dari target yang 35 triliun atau sebesar 7,72 triliun. Pendapatan ini meningkat dibanding periode yang sama di tahun yang lalu terjadi peningkatan sebesar 42,37%. Dalam hal belanja juga demikian, terjadi peningkatan sebesar 84% dibanding tahun yang sama, dibanding periode yang sama. Kita sudah membelanjakan uang negara sebesar 8,72 triliun dari pagu sebesar 62,82 triliun. Di dalam belanja ini tentu di dalamnya sudah termasuk transfer ke daerah yang kita transfer ke masing-masing kas daerah yang akan dibelanjakan dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sini kita mencatatkan ada defisit sebesar 1 triliun. Defisit di sini kita maknai, ya ini bukan defisit yang nanti kemudian disebut atau kemarin Bu Menteri menyebutkan keseimbangan primer dan defisit yang terbentuk, tidak dalam konteks ini. Ini adalah konteks kita membandingkan berapa rupiah dari belanja yang kita belanjakan dengan berapa rupiah yang bisa kita koleks dari Kalimantan Timur. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Kita mulai dari belanja. Dari jumlah yang tadi 8,72 triliun, kita belanjakan dalam format belanja kementerian lembaga, kemudian dalam format transfer kas daerah dan dana desa. Jadi ada yang kita transfer ke kas daerah, juga ada kita transfer langsung ke kas daerah. Terkait dengan belanja kementerian lembaga, kita sudah membelanjakan sebesar 2,47 triliun atau 8,18% dari pagu yang ada, yang sekitar 32 triliun kalau saya nggak salah ya. Utamanya untuk pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara yang sebagian besar berupa belanja modal. Dari total pagu kementerian lembaga, ini kita informasikan bahwa 75,6% dari jadi belanjanya ibu kota negara itu ada di belanja kementerian lembaga. Nanti di slide-slide berikutnya akan kita jelaskan ada di kementerian mana. Jumlahnya yang kita coba lakukan mitigasi atau kita lakukan apa ya istilahnya ya. Kita coba klasifikasi belanja-belanja apa yang terkait dengan pembangunan ibu kota negara. Itu ada 22,96 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur negara, infrastruktur dasar ibu kota negara. Kemudian ada belanja yang tadi kami sebutkan, kita transfer ke daerah sebesar 6,25 triliun. Tentu ini ditransfer kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kalau kita melihat data, maka dari 6,25 triliun itu yang merupakan 19% dari pagunya nanti, yang kurang lebih sekitar 30 triliun,
itu mayoritas ada di dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Kalau kita bandingkan dalam beberapa tahun, maka belanja kementerian dan transfer kas daerah ini terjadi peningkatan, ya, terjadi peningkatan dibanding tahun yang lalu sebesar 76,92%. Kurang lebih dibanding dengan tahun yang lalu sampai dengan tahun 2022. Sedangkan tahun ini tentu tidak bisa kita bandingkan karena ini jumlahnya sampai dengan tahun 2022. Di 2023 ini ketercapaiannya tentu jika dibandingkan dengan total tahun yang lalu itu masih jauh, ya, karena kita masih dalam 1 triwulan. Lanjut. Di dalam belanja kementerian lembaga yang pagunya 30,22 triliun ini, kita sudah membelanjakan sebesar 2,47 triliun. Dari 2,47 triliun ini kita belanjakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Di dalam belanja pegawai mungkin bisa kita update sedikit bahwa ini antara lain untuk pegawai-pegawai yang ada di pemerintah pusat. Ada teman-teman kita di TNI, Polri, kemudian teman-teman kita di Kementerian Agama, di BPS, dan sebagainya. Belanja barang dan jasa adalah belanja-belanja operasional, seperti untuk biaya listrik, biaya perkantoran, dan sebagainya. Belanja modal antara lain, tadi sudah kita sebutkan juga bahwa ini sebagian besar adalah belanja-belanja infrastruktur yang dipakai untuk di IKN. Selain itu juga tentu ada juga beberapa belanja modal di luar daripada keberadaan IKN, misalnya perbaikan jalan, kemudian ada kantor-kantor yang merehab gedung dan sebagainya. Sedangkan belanja bantuan sosial ada mekanismenya sendiri yang mungkin sampai tahun ini syarat salurnya belum bisa dipenuhi. Lanjut. Kalau kita lihat, tadi kita sebutkan, kita kan baru melihat kok klasifikasi dari sisi belanja. Kalau kita melihat, mungkin belanja kita ini ada di kementerian apa? Tadi kita sebutkan, ya. Yang paling besar, belanja kita itu dari yang 32 triliun tadi, yang paling besar kita belanjakan ada di Kementerian PUPR. Itu yang dipakai untuk antara lain 75%-nya untuk belanja ibu kota negara. Kemudian yang lebih besar lagi adalah di Kementerian Pertahanan. 1,2 triliun yang sudah direalisasikan sebesar 225 miliar atau 12,89%. Disusul oleh dari teman-teman kita di Polri, ya, sebesar 1,21 triliun. Kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada universitas dan sebagainya. Kemudian ada Kementerian Perhubungan, ini juga biasanya didominasi oleh belanja modal, kemudian disusul oleh Kementerian Agama. Sisanya ada di kementerian-kementerian lain, itu ada di angka di bawah 500 miliar, kurang lebih seperti itu. Jadi ini saja sudah 90% lebih terbagi di dalam 6 kementerian ini. Kira-kira seperti itu. Kalau kita melihat secara nominal, realisasi PUPR itu memang besar, namun secara presentasi hanya ini sebetulnya baru 5,76%. Apa sih masalahnya kalau kita lihat? Rendahnya kinerja ini, sebetulnya bukan rendahnya kinerja PUPR-nya, ya, tapi rendahnya penyerapan karena Pagu Satuan Kerja ini kebanyakan dominasinya itu adalah belanja modal, ya, dalam rangka pembangunan IKN, dan ini semua, ya, dia akan terkait dengan kontrak-kontrak yang dilakukan, persiapan-persiapannya, seperti apa kontrak itu dilakukan, ada yang harus melakukan lelang, tender, dan sebagainya. Ini semua membutuhkan waktu, dan biasanya pencairannya itu terjadi nanti di triwulan ketiga ataupun keempat. Mudah-mudahan teman-teman kita di PUPR bisa berkinerja lebih baik lagi, begitu juga rekan kerja kita, ya, maksudnya para pengadaan barang dan jasa, penyedia barang dan jasa bisa melakukan dengan baik. Dilanjutkan. Sedangkan ini spesial report kita, ya, terkait dengan IKN, karena dari awal juga kita sebutkan ini pagu kita itu 75% ada di sini. Kalau kita melihat perbandingan pagu yang 30 triliun ini, 8,3 triliun itulah sebetulnya yang dipakai untuk
non kementerian lembaga yang tadi terbagi di masing-masing kementerian, Kemhan, Polri dan sebagainya. Kalau kita lihat dari jumlah yang 21,94 triliun ini, maka terbagi ada 5 satker di Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ada 8 satker di Kementerian Perhubungan, dan ada 14 satker yang menghabiskan 98,1% itu di PUPR. Maka nanti kita akan sangat tergantung pada kinerja teman-teman kita di Kementerian PUPR. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, 2021, ini terlihat sekali bahwa kita sangat terdampak. Keberadaan IKN itu memang sangat terdampak kepada pengelolaan APBN di Kalimantan Timur. Kita melihat di 2022 karena mulainya di Kaltim ya. Kalau di Jakarta sudah mulai dari 2021. Sekali lagi kita informasikan juga ini adalah dana-dana yang disalurkan melalui Dirjen Perbendaharaan Kalimantan Timur yang disalurkan melalui 3 KPPN. KPPN Samarinda, KPPN Balikpapan, dan KPPN Tanjung Redep di Berau sana. Nah, kalau kita melihat maka sangat signifikan sekali di tahun 2022 dan 2023 ya, yang warna biru. Begitu juga tingkat penyerapannya yang berwarna kuning. Saya rasa itu, lanjut di slide berikutnya. Kalau kita melihat distribusi belanja, sebetulnya untuk apa sih ini diinformasikan ya? Ini kita informasikan sebetulnya uang kita tadi sebesar 30,24 triliun ini kita akan belanjakan untuk apa? Yang pertama yang paling besar tentu adalah untuk infrastruktur. Tidak lain tidak bukan, ini adalah keberadaan IKN itu sangat mempengaruhi untuk banyaknya infrastruktur yang dibangun di Kalimantan Timur. Ini adalah kira-kira perkiraan angka yang ada. Karena nanti sebetulnya infrastruktur di IKN ini, terkait dengan IKN ini akan membutuhkan biaya yang di luar APBN juga. Ini adalah yang melalui APBN. Melalui APBN itu kalau informasi yang kita dapat sekitar 20% dari 400-an triliun yang akan dibelanjakan sampai tahun 2045 kalau nggak salah. Nah, program teknis lainnya tentu kita tidak hanya menghabiskan untuk IKN saja. Program-program teknis lainnya ada sebesar 3,80 triliun itu dibelanjakan misalnya untuk sektor pelayanan umum. Misalnya yang lagi di 2003-2024 ini cukup happening adalah penyelenggaraan pemilu, kemudian penyediaan teman-teman statistik bekerja dan sebagainya, informasi pertanian dan sebagainya, itu terkait dengan sektor pelayanan umum. Kemudian sektor pertahanan yang mungkin akan lebih banyak di Kementerian Pertahanan dan Polri. Sektor ketertiban dan keamanan, sektor ekonomi, sektor lingkungan hidup, pengelolaan dan pelayanan untuk pertanahan dan sebagainya itu bagian dari lingkungan hidup. Sektor perumahan dan fasilitas umum, sektor kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan sektor agama. Kalau ini kita melihat ke masing-masing sektor. Kemudian ada yang disebut sebagai program dukungan manajemen. Ya, di dukungan manajemen itu ada 3,97 triliun di sana. Antara lain itu dipakai untuk gaji, tunjangan PNS, TNI, Polri, tunjangan kinerja, operasional kantor, pemeliharaan BNN, jasa, perjalanan dinas, dan sebagainya. Ini kalau kita kurang lebih kita coba mengklasifikasikannya di dalam 4 komponen ya. 3 komponen ini kurang lebih seperti itu. Tentu angka lebih detailnya kita bisa melihat di masing-masing dokumen di masing-masing satuan kerja. Lanjutkan slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat tadi kita bicara tentang kementerian lembaga. Jadi di slide awal tadi kita sebutkan ada yang kita belanjakan melalui kementerian lembaga pada masing-masing instansi vertikal ya pada satuan kerja. Kemudian ada yang kita transfer. Dari jumlah 60 triliun tadi, 62 triliun, 32 triliunnya di sisi kiri, di kotak kiri atas, ya ada sebesar direncanakan atau kita sebut sebagai pagunya sebesar 32 triliun itu akan kita transfer ke rekening kas daerah maupun rekening kas desa.
Sampai sekarang sudah terrealisasi sebesar 6,25 triliun. Ya, ini artinya adalah 19% dari pagu yang direncanakan. Jumlah ini semuanya masuk di dalam sebagai pendapatan daerah sebesar 5,12 triliun karena sebagian masuk di dana desa ya. Jadi nanti ada yang masuk di kas daerah sebesar 5,12 triliun yang kemudian diakui sebagai pendapatan daerah bersamaan dengan penerimaan asli daerah, sehingga di daerah secara keseluruhan akan ada realisasi pendapatan sebesar 7,01 triliun. Ini adalah PAD yang bisa dipungut oleh teman-teman di daerah ditambah dengan transfer dari kas pemerintah pusat tadi ya. Kalau kita melihat belanja ya, ada dari jumlah yang 7,01 triliun itu sudah dibelanjakan oleh rekan-rekan kita melalui APBD sebesar 3,29 triliun. Kalau kita melihat lagi penyerapannya seperti apa di masing-masing daerah, kita bisa melihat variasi yang ternyata Pemprov Kaltim realisasinya lebih besar. Kira-kira seperti itu. Data ini nanti bisa di-capture, bisa dibaca lebih lanjut untuk masing-masingnya. Ini hanya ingin menggambarkan bahwa dari yang ditransfer dari ketiga KPPN yang ada di Kalimantan Timur itu dicatat sebagai penerimaan atau sebagai pendapatan transfer dalam pendapatan daerah. Lanjut lagi. Kita lihat untuk apa, nggak apa-apa, naik lagi. Nah, kita lihat untuk apa sebetulnya belanja APBD yang 3,29 triliun atau 6,68% dari pagu APBD di tahun 2023. Kalau kita melihat perbandingan dengan tahun lalu, maka ini adalah sudah menjadi kenaikan ya. Terjadi kenaikan dibanding bulan Maret tahun 2022 yang kita sudah bisa membelanjakan sebesar 3,29 dibanding dengan 2,84 triliun. Saya rasa ini angka yang cukup signifikan untuk level provinsi. Kira-kira seperti itu. Ini ada belanja per jenis, sama seperti juga belanja di kementerian lembaga, dia terbagi dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya. Belanja lainnya ini mungkin bisa sebagai cadangan dan sebagainya. Ini dengan mekanisme yang ada di anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kita melihat bahwa di sini karena dia per kejadian ya biasanya ya, sehingga nilai serapannya tidak seperti belanja yang lain yang terjadi peningkatan, justru terjadi penurunan. Begitu juga terkait dengan belanja per fungsi. Belanja per fungsi, karena kalau di daerah itu kita mengenalnya mungkin bukan fungsi-fungsi ya, lebih pada belanja wajib dan belanja, saya lupa satu lagi. Ini yang dibelanjakan melalui mekanisme APBD. Jadi belanja ekonomi, belanja kesehatan, dan belanja pendidikan dengan persentase yang berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan kita melihat bahwa kinerja belanja APBD sudah lebih baik dibanding dengan tahun yang lalu pada periode yang sama. Lanjutkan. Nah, ini sedikit informasi. Di sini kita sebutkan terkait dengan belanja tunjangan hari raya. Belanja tunjangan hari raya atau bahasanya adalah belanja hari libur keagamaan ya. Hari besar keagamaan kalau nggak salah. Ini tidak dibelanjakan di bulan Maret. Ya, sebagian ini justru dibelanjakan di bulan April karena lebarannya bulan April. Dari catatan kami, kalau untuk pemerintah pusat ya, sekali lagi yang terkait realisasi THR APBN tahun 2023 yang disalurkan KPPN, ya ada 3 KPPN tadi kita sebutkan, Kaltim itu sebesar 160 miliar, 48 kepada 52.226 pegawai pemerintah pusat. Ini yang disalurkan melalui bahasa kita melalui kementerian lembaga. Ya, ada yang terhadap PNS, TNI, Polri, P3K, kemudian ada PPNPM, kemudian ada juga yang terkait dengan tunjangan kinerja. Ya, semuanya kalau di dalam catatan kami semua satker sudah mengajukan permintaannya dan sudah kita bayarkan data sampai hari ini. Sedangkan realisasi THR APBD dari pantauan kita karena kami hanya memonitor
sudah disalurkan sebesar 403 miliar kepada 73.858 pegawai yang ada di pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi. Di sini bisa dilihat datanya, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam, Pasir, Balikpapan, dan seterusnya. Kira-kira ini gambarannya terkait, sekali lagi kami sampaikan, ini adalah tambahan informasi. Jadi ini belum tidak masuk dalam kinerja APBN sampai dengan Maret, tapi ini terjadi di bulan April. Cuman karena kami menganggap ini informasi yang signifikan sampai hari ini, kami sampaikan. Lanjut. Terkait dengan kinerja penerimaan negara, mungkin nanti teman-teman saya dari pajak, bea cukai, dan DJKN akan memberi masukan, dipersilakan. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Dari sisi penerimaan, yang tadi di halaman depan kita katakan bahwa kita sudah bisa mengkolek penerimaan negara sebesar 7,72 triliun. Yang ini artinya 21,65% dari target yang 35 triliun di tahun 2023. Penerimaan dari mana saja? Ada penerimaan pajak, penerimaan perpajakan. Terima kasih tentu kita sampaikan kepada para wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya, sehingga kinerja kita, kinerja perpajakan kita sudah bisa mengkoleksi penerimaan 30% lebih tinggi dibanding tahun yang lalu dalam periode yang sama. Dari mana? Dari pajak pendapatan dalam negeri sebesar 6,6 triliun, sedangkan dari pajak perdagangan internasional kita terjadi penurunan kurang lebih setengah triliun ya, ini 0,54 triliun. Bukan penurunan saja, penurunan 55% ya. Jadi kita sudah bisa mengkolek 0,54 triliun atau setengah triliun dari target kita yang 2,68 triliun. Tentu ini ada sebab-sebabnya, nanti kita lihat di bawah ya. Kemudian ada penerimaan negara bukan pajak sebesar 154 triliun. Ini juga terjadi peningkatan. Oh bukan, maaf saya salah baca. Peningkatan sebesar 154% dibanding tahun yang lalu pada periode yang sama. Ini menggambarkan ya, dari sisi ini memperlihatkan kinerja kita, teman-teman di Dirjen Pajak khususnya, terjadi peningkatan dari tahun 2020. Kita tahu 2019 ke 2020 itu ada pandemi, tetapi kita 2020, 2021 sampai 2022 menunjukkan ada peningkatan penerimaan dari pajak maupun dari PNBP sampai sebesar 72%. Ini bukan penurunan, ini hanya sampai dengan bulan Maret 2023. Ya, kita berharap tentu di 2023 garis merahnya ini akan lebih ke atas lagi. Kira-kira seperti itu. Dilanjutkan slide berikutnya. Terkait dengan kinerja pajak di triwulan 1, saya rasa ini udah mungkin ini angka lebih detailnya. Nanti teman-teman dari Dirjen Pajak akan melengkapi ya bagian ini ya, penerimaan pajak yang 6,59 di bulan Maret terjadi peningkatan itu pada bagian-bagian yang mana, misalnya di PPh non migas dan sebagainya. Kita lewati dulu biar masih dalam satu ini. Kemudian relasi penerimaan kepabeanan dan cukai. Tadi kita sebutkan ada penurunan juga. Nanti kita berharap teman-teman bea cukai kalau ingin menambahkan, tapi ini konteksnya ya. Ini konteksnya terkait dengan penurunan itu sebab-sebabnya apa ya. Penerimaan kepabeanan dan cukai 544 miliar itu adalah 23%. 20% sebetulnya turun 55,87 karena adanya penurunan jumlah importasi tahun 2023. Ya, itu antara lain penyebab-penyebabnya. Mungkin kita lanjutkan slide berikutnya. Penerimaan PNBP, Bapak sekalian, mungkin terkait dengan penerimaan PNBP ini bisa kita jelaskan. Ini adalah penerimaan dari ya, kalau kita lihat di sini di catatan kita ini adalah terjadi peningkatan ya 2020, 2021, 2022. Secara keseluruhan didorong oleh komponen yaitu pendapatan Badan Layanan Umum yang meningkat 196% dan PNBP lainnya yang meningkat sebesar 27%. Kalau kita lihat PNBP lainnya 461 miliar itu ya, ditopang oleh pendapatan jasa kepelabuhanan, biaya pendidikan, dan pendapatan jasa navigasi pelayaran.
Kemudian pendapatan BLU. Pendapatan BLU itu ditopang oleh pendapatan jasa layanan pendidikan dan pelayanan rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara PNBP, sebetulnya kita bicara layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, tapi masyarakat dipungut akad atas layanan itu. Karena belum semua layanan pemerintah itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi ya, PNBP itu seperti apa. Sedangkan kalau di sini ada PNBP, pendapatan di Badan Layanan Umum, ini pendapatan bedanya adalah ini adalah pendapatan yang tidak kita terimakan secara cash. Kita hanya mencatatnya, tapi cash-nya ada di masing-masing di 2 perguruan tinggi, 2 rumah sakit, dan 1 bandara. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Mungkin dari paparan tadi dapat kita kesimpulkan ya, seperti yang juga kita ambil dari materinya Bu Menteri kemarin, bahwa meskipun kondisi perekonomian Indonesia berada dalam posisi yang stabil, kita menyebutnya stabil karena Bu Menteri membandingkan dengan keadaan-keadaan di beberapa negara, malah ada beberapa negara yang ekstrim seperti Argentina maupun Turki ya kalau nggak salah. Nah, yang stabil ini kita masih perlu waspada dalam menyikapi kondisi global yang bergejolak dan dinamis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun, secara pasti apa yang terjadi di tahun 2023. Meskipun proyeksi-proyeksi kalau secara global memang akan menghadapi tantangan yang relatif berat. Kemudian kita melihat ya, ini dari bacaan kami, bagaimana kami membaca data-data yang ada, bahwa perekonomian di Kaltim 2022 itu relatif tumbuh secara solid ya, menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global di tahun 2023. Saya rasa kalau melihat tingginya perdagangan internasional di Kalimantan Timur ini, dia tentu kejadian-kejadian eksternal itu sangat berdampak pada kejadian yang ada di Kalimantan Timur. Ya, mudah-mudahan kejadian-kejadian yang ada secara eksternal itu mempengaruhi, berdampak positif terhadap perekonomian yang ada di Kalimantan Timur. Kalau kita lihat kinerja APBN di bulan Maret ini, kita bisa mengatakan sangat baik dari beberapa indikator terjadinya peningkatan kinerja baik pendapatan maupun bagaimana kita membelanjakan. Ini saya rasa kita bisa mengatakan sampai dengan bulan Maret ini relatif sangat baik, dan tentunya ini akan kita pertahankan sampai dengan akhir tahun. Kinerja APBN di bulan Maret 2023 ini tentu kita harapkan akan menumbuhkan optimisme bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dengan tetap mewaspadai resiko perekonomian global. APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini, kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah bagian-bagian yang bisa kami bacakan. Tadi saya berjanji di beberapa slide ya akan ada mendapat penjelasan dari rekan-rekan kita pajak bea cukai. Namun ada adisional, ada tambahan ya terkait dengan kalau kita bicara APBN, berbicara keuangan negara, tentu kita tidak berbicara sesuatu yang current ya, seperti APBN ini current lah, berlangsung. Tapi ada yang kita kelola secara terus-menerus ya, terkait dengan aset, terkait dengan barang milik negara. Stop slide-nya ke atas dulu. Kembali ke ini dulu deh. Kembali, slide-nya tutup dulu. Slide-nya tutup dulu. Slide-nya ditutup dulu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada update dari Ibu Kepala Perwakilan sebagai Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara akan mengupdate kita terkait dengan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tugas fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang. Dalam hal ini kita ada Ibu Dani, Dirjen Dirjen Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara. Saya persilakan Bu Dani untuk memberi update kepada kita terkait dengan BMN di Kalimantan Timur. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Bani atas waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian hadirin pada kesempatan press conference siang hari ini,
kami menambahkan terkait dengan posisi aset yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan outstanding barang milik negara sampai dengan Maret 2023, saat ini khusus untuk tanah berupa aset tetap ya Bapak Ibu, tanah, gedung, dan bangunan, jalan dan jembatan, serta rumah negara, jumlah NUK per Maret 2023 ada di 25.464 NUK dengan nilai 128 triliun, 128,3 triliun. Bapak Ibu sekalian, kami memproyeksikan dengan adanya pembangunan yang terus berlangsung di IKN, maka jumlah nilai ataupun jumlah NUK dan nilai buku dari BMN yang berada di wilayah Kalimantan Timur khususnya akan terus bertambah. Kemudian kalau kita lihat lagi dari 25.464 NUK tersebut terdapat 143 NUK di wilayah Kalimantan Timur dan Utara, nilainya kurang lebih 39,5 triliun yang menjadi underlying aset SBSN. Ini datanya masih data semester 2 tahun 2022. Selanjutnya kami sampaikan juga mengingat di wilayah Kalimantan Timur dan Utara juga Kalimantan Timur khususnya terdapat proyek strategis nasional di mana di Ditjen Kekayaan Negara terdapat satu BLU yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara yang salah satu tugasnya adalah memberikan ganti rugi kepada para pihak terhadap tanah ya yang digunakan untuk proyek strategis nasional. Jadi ada 3 yang masuk di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Bendungan Marangkayu, itu nilainya realisasinya sampai dengan Maret 2023 itu masih sama dengan posisi bulan Februari 2023, ada di angka 28,85 miliar. Kemudian Bendungan Sepaku Semoy ada di angka 148,93 miliar. Dan jalan tol, di sini masih jalan tol Balikpapan Samarinda, ada di angka 547,27 miliar. Jadi total alokasi anggaran yang sudah direalisasikan oleh Elman untuk proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Timur ada sebesar 725,06 miliar. Bapak Ibu sekalian, selain terkait dengan tadi ya barang milik negara atau proyek strategis nasional, kami juga menyampaikan, menginformasikan bahwa kami bersama tim dari ATR BPN, kemudian dari PUPR, telah melaksanakan verifikasi dan validasi atas pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2023. Selanjutnya kami juga sudah Elman ya khususnya ya sebagai BLU yang membiayai penggantian tanah, ganti rugi tanah, telah membayarkan ganti rugi lahan yang terdampak proyek strategis nasional pembangunan infrastruktur IKN untuk tahap 1 di tahun 2023 ini baru lalu dilakukan di Kabupaten Penajam Pasir Utara pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 atas 10 bidang tanah dengan luas 111.598 meter persegi dan kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan bersama dengan Kementerian ATR BPN kepada 6 pihak yang berhak memperoleh ganti rugi dan telah diverifikasi dan divalidasi. Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada tahap-tahap lebih lanjut terkait dengan pembayaran ganti rugi lahan PSN di IKN.
Selanjutnya yang kami sharing juga informasi bahwa kami juga sedang mempersiapkan penetapan status penggunaan sementara atas 22 tower hunian pekerja konstruksi kepada Kementerian PUPR. Jadi terdapat 22 tower yang sudah selesai dibangun oleh PUPR dan akan kami PSP-kan sementara kepada PUPR, Kementerian PUPR, untuk kemudian nanti perkiraan di akhir Desember 2023 ini akan diserahkan kepada otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah melakukan cek fisik, nanti akan dilakukan penilaian, selanjutnya akan ditetapkan PSP-nya. Demikian tambahan dari kami. Ada satu lagi yang terlupa tadi, karena aset itu ada juga berupa piutang negara, jadi sampai dengan saat ini kami outstanding piutang negara yang berada di dalam pengurusan kami ada berjumlah sebanyak 622 BKPN untuk di wilayah Kalimantan Timur dengan nilai 98,6 miliar. Sudah terjadi penurunan atau kami berhasil menyelesaikan 205 BKPN dari saldo awal di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan melalui crash program keringanan utang yang di tahun 2023 ini diperpanjang dan diperluas, dapat diimplementasikan tidak hanya kepada piutang negara milik kementerian lembaga, tetapi juga pemerintah daerah, piutang macet yang ada di pemerintah daerah. Mudah-mudahan hal ini akan membantu pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur di dalam melakukan perbaikan atau meningkatkan nilai aset di laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Kami kembalikan kepada Pak Saibani. Terima kasih Bu Deni. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa dari DJBC, silakan mungkin Pak Heru atau Bu Santi. Siapa yang duluan? Slide-nya boleh yang tadi boleh, atau Baik. ada slide sendiri, silakan. Saya sedikit aja mungkin Pak, Pak Heru dulu, apa saya? Kalau saya sedikit saja mungkin tambahan. Silakan Bu Santi. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama rekan-rekan media. Jadi banyak menyampaikan sedikit terkait dengan capaian yang dari terutama pada cerita Putus-putus ya Bu. Putus-putus ya. Jadi Putus-putus. Suara Ibu. Suaranya kurang jelas kah, Bu? Iya, betul Bu. Putus-putus Bu. Nggak perlu ditanyakan, hanya penjelasan saja, tidak perlu ditanyakan. Yang menyampaikan terkait dengan untuk pajak internasional yang sudah disampaikan oleh kakak BPC Kaltim Pak Dadim, ada yang disebabkan karena sekitar 35%. Kemudian tadi kok warnanya pajak internasional. Pak Heru bocor, Pak Heru Maaf. Pripun Bu Santi, cukup? Cekap tadi Pak saya izin. Terus kemudian dapat kami sampaikan tadi bahwa CPU ada di 130
911,41 per metrik ton. Namun April ini kembali turun. Hal ini artinya sangat berpengaruh dari asumsi nasional ada di 911. Jadi sangat jauh kita Mohon izin, Ibu. kita mungkin guys itu ada perang antara Rusia dan Ukraina sehingga memberikan harga CPO lebih tinggi di 400 dan sekarang menjadi 489 per metrik ton itu. Kemudian juga adanya tarif SPE yang semakin lama semakin menurun dan bahkan 0% untuk tarif yang masuk. Jadi kalau yang masuknya sendiri kami ada di 40% dari total penerimaan pajak internasional itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan terkait dengan capaian penerimaan untuk melengkapi dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saibani. Terima kasih Pak Saibani. Terima kasih Bu Santi atas update-nya ya, walaupun terputus-putus saya rasa rekan-rekan semua bisa mendapatkan update terbaru bahwa terkait dengan pendapatan kepabeanan kita memang sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, kondisi global yang terjadi. Selanjutnya mungkin Kanwil Dirjen Pajak, monggo Pak Heru. Baik, makasih Pak Saibani, Bapak Ibu semua yang saya hormati, teman-teman dari pers yang izin tidak disebut satu persatu. Sudah jelas tadi sampaikan Pak Saibani, izin menambahkan sedikit saja, meng-highlight lagi bahwa alhamdulillah sampai akhir Maret kemarin dan juga per hari ini penerimaan kita selalu baik ya. Sampai Maret kemarin kita tumbuh sekitar 66%, alhamdulillah. Mohon bantuan teman-teman pers untuk menyampaikan kepada seluruh wajib pajak, warga masyarakat di Kalimantan Timur atas peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajaknya. Semoga ini terus berlanjut hingga Desember nanti untuk kesehatan keuangan kita, keuangan Pemprov tentunya, dan negara Indonesia. Kemudian izin Pak Saibani, Bapak Ibu, teman-teman pers, ingin menyampaikan juga terima kasih ya, karena bantuan teman-teman pers juga mengamplifikasi himbauan kita kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT. Izin tambahan Pak Saibani yang tadi tidak disebutkan, tadi kan angka-angka finansial ini terkait dengan kepatuhan penyampaian SPT Pak Saibani. Mungkin perlu diangkat di sini, diapresiasi. Ini ada teman-teman pers yang kemarin juga membantu menyampaikan kepada warga masyarakat. Jadi per akhir Maret kemarin penyampaian SPT kita di 290.000 ya Mas, SPT yang sudah disampaikan. Itu terjadi kenaikan sekitar 9,9% atau hampir 10% dibandingkan tahun lalu. Jadi terima kasih sekali lagi bantuan semua pihak ya yang ada di ruangan ini semua dan juga teman-teman pers tentunya, karena di tengah-tengah berita yang kemarin gonjang-ganjing sedemikian keras gitu ya, ternyata kepatuhan masyarakat tetap baik ya, bahkan terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jadi kita meningkat 10% dibandingkan tahun lalu dengan jumlah angka di 290.000 dan ini masih terus bergerak sampai Desember nanti. Itu saja Pak Saibani, tambahan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas dukungan semua masyarakat sehingga penerimaan pajak kita masih terus baik ya sampai akhir Maret dan juga per hari ini pertumbuhannya sangat baik. Alhamdulillah. Demikian Pak Saibani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru dari Dirjen Pajak Kaltim Utara. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tadi belum menyapa Pak Fatur ya dari Balai Diklat Keuangan ya. Balai Diklat Keuangan. Jadi di Kalimantan Timur, persisnya di Balikpapan, kita itu punya Balai Diklat Keuangan yang sebetulnya juga menyediakan layanan pendidikan, tentu juga untuk pemerintah daerah maupun kementerian lembaga yang ada di sini. Mohon izin Pak Fatur, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan Pak. Oh Pak Faturnya kayaknya
away from keyboard kayaknya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu dari paparan yang bisa kami sampaikan terkait dengan kinerja APBN maupun isu-isu yang terkait dengan tugas-tugas kami sebagai pengelola keuangan negara di Provinsi Kalimantan Timur. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada yang bisa kita diskusikan, mengoreksi data yang kami sampaikan, atau memperkuat data yang ada. Kiranya tentu kami akan sangat berterima kasih. Kita persilahkan Bapak-Ibu sekalian, mungkin teman-teman BPKD akan mengoreksi karena kami mengambil data-data yang ada di Strada ya kalau nggak salah, di SPID dan sebagainya. Barangkali ada seperti data THR tadi dan sebagainya, ada dari BPKD yang ingin memberikan koreksi, atau dari BPS akan memberikan koreksi atau menambah memperkuatkan data terkait dengan perekonomian di Kalimantan Timur. Bapak-Ibu sekalian, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Kansa. Ya, mungkin bisa kita akhiri Kansa, saya kembalikan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat, kita bisa melaksanakan tugas kita dengan lebih baik, memberikan manfaat kepada masyarakat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Lebaran. Yang mudik, selamat mudik ya. Baik. Terima kasih. Selamat sore Pak Saibani, Terima Bapak kasih. Ibu. Terima kasih Pak banyak. Saibani. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin dari Terima kasih Pak Saibani dan Oke, sama-sama. Pak Heru, Oke. Matur Bapak Ibu semua. Mbak Hansa silakan ditutup Mbak Hansa. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah bersedia mengikuti acara sampai dengan selesai, serta kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Saibani selaku moderator. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, serta seluruh pihak yang telah membantu kelangsungan acara pada hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan konferensi pers ALKO Regional Kalimantan Timur dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami atas nama Panitia Penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Alhansa mewakili panitia yang bertugas mohon undur diri. Ke Balikpapan bertemu kekasih, membeli minum pakai es batu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.